Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari cara membuat peta topografi dan DAS dengan menggunakan DEM di aplikasi ArcGIS. Langsung saja, apa itu peta topografi? Menurut Suparno dan Andy pada tahun 2005, peta topografi adalah peta yang menggambarkan bentuk permukaan bumi melalui garis-garis ketinggian. Keadaan topografi adalah keadaan yang menggambarkan kemiringan lahan atau kontur lahan. Semakin besar kontur lahan, berarti lahan tersebut memiliki kemiringan lereng yang semakin besar. Peta topografi itu mutlak digunakan khususnya di dalam perencanaan pengembangan wilayah, sehubungan dengan pemilihan lokasi atau di dalam pekerjaan konstruksi. Kemudian apa itu DAS? DAS merupakan singkatan dari daerah aliran sungai. Daerah yang dibatasi punggung-punggung gunung di mana air hujan yang jatuh pada daerah tersebut akan ditampung oleh punggung gunung tersebut dan akan dialirkan melalui sungai-sungai kecil ke sungai utama. Oke, langsung saja kita siapkan aplikasi ArcGIS-nya dan file peta RBI dan file SRM-nya. Sebelum itu kita hapus data XML-nya itu. Kita siapkan peta RBI-nya, kita import ke dalam ArcGIS-nya. Hal yang pertama kita lakukan yaitu kita setting koordinat sistemnya dengan cara klik kanan pada layer properties, kemudian grafik koordinat sistem, Word, masukkan WGS 1984. Kemudian kita akan plot koordinat dari peta ini sesuai dengan koordinat peta dengan cara menggunakan tools georeferencing. Pakai tools add control point, kemudian klik kiri, klik kanan, input DMS, kita masukkan koordinatnya. Untuk timur atau east 119 derajat 45 menit 0 detik. Kemudian untuk south atau selatan 0 derajat 45 menit 0 detik. Kemudian kita akan plot sisi yang satunya atau koordinat yang satunya, klik kanan, klik kiri, DMS. Untuk timur atau east 120 derajat 0 menit 0 derajat. Untuk south 0 derajat 45 menit 0 detik. South ya, yes. Kemudian oke, kita update georeferencing, kemudian kita zoom to layer. Kemudian setelah kita masukkan koordinat peta, setelah kita update georeferencing, kita masukkan file SRTM-nya. Kemudian kita menggunakan tools drawing untuk mengambil 3x3 grid dari peta RBI-nya. Kita akan gunakan di sini. Kita gunakan drawing, kemudian rectangle. Kita pilih 3x3 grid. Oke. Kemudian kita buka Windows Image Analysis, kemudian pilih SRTM-nya, kemudian klik. Setelah kita memotong file SRTM-nya, kita checklist untuk file yang tidak digunakan, kemudian klik kanan pada rectangle, delete, kita hapus. Kemudian kita langsung saja membuat konturnya dengan cara buka ArcTool. Kita buka 3D Analysis, kemudian Raster Surface, kemudian kita pilih Tools Contour, kita input SRTM-nya. Kemudian untuk kontur interval ini kita masukkan 12,5 karena skala yang kita gunakan yaitu 1:25.000. Kita tunggu sampai konturnya muncul, kemudian kita
akan buat kontur indeksnya atau kontur mayornya. Hampir sama dengan kontur minor, kita masukkan klipnya. Kemudian pada kontur interval ini yang berbeda, kita kalikan 5 dari kontur interval dari kontur minornya, dimana 12,5 dikali 5 yaitu 62,5. Nah, setelah itu teman-teman bisa gunakan smooth line untuk mensmoothkan konturnya dengan cara Ctrl F atau search, kita cari smooth, kemudian smooth line. Kita smooth untuk kontur minornya, kita ganti menjadi meter untuk smooth toleransi. Kita menggunakan toleransi 150 meter, kemudian oke. Setelah itu kita gunakan juga untuk kontur mayornya atau kontur indeksnya 150 meter. Oke, kemudian kita checklist atau kita hapus saja kontur yang belum di smoothnya. Kemudian kita ganti simbolnya jadi simbol kontur. Saya gunakan warna hitam. Kemudian untuk kontur mayornya atau kontur indeksnya kita menggunakan width 1,2 atau lebih besar daripada kontur minor. Oke, kita akan melabeli kontur mayornya dengan cara sebelum itu kita klikkan pada layer properties. Pada general ini kita rubah label engine-nya menjadi Maplex label engine. Kemudian kita buka properties dari kontur mayornya, kemudian kita buka label, kita checklist label fiturnya ini, kemudian kita ganti label fieldnya jadi kontur, placement propertinya kita ganti jadi kontur placement, kemudian kita buka simbol, edit simbol, kemudian mask, dan stylenya kita rubah jadi halo, kemudian oke. Kemudian jika sudah, kita akan buat dashnya. Nah, cara membuat dash itu kita gunakan art tool, tapi bukan 3D analysis tool, yaitu special analysis tool. Kemudian hydrology, kita pilih fill, kita gunakan tools fill, kemudian kita masukkan SRTM nya, kemudian oke. Kita tunggu sampai jadi. Oke, jika sudah jadi kita buka kembali, kita gunakan flow direction, kita masukkan fill nya, kemudian oke. Kemudian kita gunakan tools flow accumulation, kita masukkan flow direction. Oke, jika sudah jadi kita pindah ke conditional atau kita gunakan tools con. Kita masukkan flow accumulation dan input flow raster ini kita masukkan flow direction. Untuk false raster juga kita gunakan flow direction. Kemudian kita kembali ke hydrology lagi, kita menggunakan tool stream order, kita masukkan point flow nya, kemudian input flow direction nya kita gunakan flow direction. Kita tunggu sampai selesai. Oke, jika sudah, kita gunakan tool stream to feature lagi, kita masukkan stream O, kemudian input flow direction kita gunakan flow direction.
jika layer stream T sudah jadi, kita akan hapus file yang sudah tidak kita pakai lagi. Kemudian kita buka drop table di mana masih banyak kata data di dalam. Kita akan seleksi menggunakan dissolve. Kita masukkan string T, kemudian yang kita ambil yaitu hanya grid code saja. Kita checklist, kemudian OK. Oke. Jika sudah, kita hapus string T sebelumnya. Dan kita buka attribute tabel di mana yang terdapat di situ datanya hanya grid code ya. Oke, langsung saja kita munculkan sungainya dengan cara klik kanan properties. Kemudian definition query-nya kita buat query builder ya. Kemudian jangan lupa get unique value-nya dari grid code, get unique value. Kemudian sama dengan angka paling tinggi or, kemudian grid code kembali sama dengan 4 or grid code sama dengan 3. Perlu diperhatikan semakin kecil angka atau value-nya ini akan semakin spesifik atau semakin akurat data yang digunakan untuk sungainya. Oke, kita apply. Nah, ini sebenarnya sudah jadi sungainya ya, tapi kita akan smoothkan dengan cara smooth line seperti tadi. Kita gunakan meters, kita gunakan toleransi 90 meter. Nah, jika sudah, kita bisa gunakan atau kita ganti simbol jadi simbol sungai. Nah, ini sebenarnya sudah jadi, tapi jika teman-teman ingin menggunakan sungai yang bervariasi ukurannya, kita bisa gunakan atau kita bisa lakukan klik kanan properties, kemudian simbology, quantities, graduated symbol, kita masukkan grid code tadi, kemudian template-nya kita ganti menjadi river atau sungai, kemudian apply. Maka sungai yang akan kita buat atau das yang kita buat sudah muncul. Sekian tutorial membuat peta topografi dan das dari kami menggunakan SRTM. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan like, dan ditunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.